Dr. Yeti. Halo, selamat sore. Selamat bergabung ya dok di Skin Talk episode 21. Apa kabarnya Dr. Yeti? Baik, Dr. Dias. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke, Ya, dok, alhamdulillah. sebelum kita memulai Skin Talk kali ini, kita opening dan menyapa para penonton kita terlebih dahulu ya dokter ya. Baik. Selamat sore Kedok Friend. Perkenalkan, saya Dr. Dias dari Estetika Dr. Afandi Duren 3 yang hari ini akan menjadi host untuk Skin Talk episode 21. Dan saat ini sudah bergabung juga bersama kita Dr. Yati Jelita, yaitu Dr. Yati Afandi, SPKK. Beliau adalah dermatologis sekaligus wakil ketua komite medis di Estetika Dr. Afandi. Beliau adalah lulusan pendidikan kedokteran Universitas Diponegoro dan juga menyelesaikan pendidikan dermatologisnya di Universitas Diponegoro. Jadi dari segi pengalaman, dari skill, Dr. Yeti ini dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit, kayaknya sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena sudah banyak banget nih kedokteran testimoni dari pasien-pasien beliau yang permasalahan kulitnya sudah teratasi. Nah, untuk kedokteran yang mau langsung konsultasi dengan ahlinya, dengan Dr. Yeti, spesialis kulit dan kelamin, bisa langsung datang ke Estetika Dr. Afandi Semarang yang berada di Jalan Kiai Saleh nomor 9. Baik, Dr. Yeti, boleh dong sedikit menyapa para penonton kita terlebih dahulu. Silakan, dokter. Halo, teman-teman kedokteran. Hari ini bergabung sama saya ya. Boleh nanti kalau mau ajukan pertanyaan. Oke. Silakan Dr. Dias. Oh iya, kedokteran. Seperti biasa nih setelah nanti akhir episode Skin Talk, biasanya akan mengumumkan 2 orang pemenang dari pertanyaan terbaik via Instagram dan berhak mendapatkan pulsa sebesar 50.000 serta eksklusif tote bag secara gratis dari Estetika Dr. Afandi. Jadi, kedokteran jangan sampai kelewatan ya. Oke dok, kita kembali ke materi Skin Talk kita ya. Materi hari ini masih dalam menyambut new normal nih dok. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kan kita sudah memasuki era new normal, di mana kita sudah diizinkan untuk beraktivitas kembali seperti biasa, tapi harus tetap waspada, jangan sampai tertular dari virus corona. Di samping itu, kita juga dihimbau untuk mematuhi protokol dari anjuran pemerintah saat kita keluar rumah, seperti wajib menggunakan masker atau juga etika bersih dan batuk yang benar, lalu cuci tangan secara rutin, dan lain sebagainya. Nah, di Estetika Dr. Afandi ini juga tentu saja kita menerapkan protokol-protokol kesehatan ya dok ya, demi menjaga sterilitas agar seluruh kedokteran aman nih pada saat melakukan treatment di Estetika. Nah, saya mungkin sebentar akan menjelaskan sedikit ya dok tentang protokol kesehatan apa saja ya yang sudah diterapkan di Estetika Dr. Afandi kepada kedokteran. Mungkin di Skin Talk sebelumnya, episode sebelumnya juga sudah dibahas ya bersama-sama dengan Chief of Operational kita, yaitu Ibu Febri, secara detail tentang himbauan-himbauan apa saja sih untuk kedokteran pada saat datang treatment di Estetika. Mari kita simak PowerPoint berikut ini yuk, kedokteran. Nah, jadi sebelum masuk ke area klinik, biasanya security akan mengukur suhu terlebih dahulu baik kepada seluruh pasien maupun seluruh staf estetika tidak terkecuali. Jika seandainya ditemukan pasien dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka dengan sangat hati-hati kami untuk
menyarankan Kedafren agar berkonsultasi melalui online terlebih dahulu. Selain itu, kami juga mewajibkan bagi siapapun yang ingin masuk ke area klinik untuk menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke area klinik. Dan kami juga sudah menyediakan beberapa hand sanitizer di berbagai sudut di estetika supaya bisa kita gunakan bersama-sama. Lalu, lama ya, maaf ya, ini lagi loading dong. Nggak bisa ini. Nah, selain itu, kita juga menghimbau untuk para pasien menerapkan physical distancing saat menunggu di ruang tunggu dengan memberi tanda di beberapa kursi yang tidak boleh diduduki dan diberikan tanda juga tanda batas jarak tertentu kepada saat pasien lagi menunggu di kasir ataupun di ruang obat atau sedang konsultasi dengan dokter. Dan itu semua karyawan di estetika juga diwajibkan untuk menggunakan APD sesuai dengan level pekerjaannya masing-masing. Bagi perawat dan dokter yang menangani Anda langsung akan menggunakan APD lengkap. Jika harus mengerjakan treatment yang langsung menyentuh permukaan kulit, nanti tanpa menggunakan handscoon, nanti dokter atau perawat akan mencuci tangan sebelum dan sesudah pengerjaan atau treatment dengan menggunakan sabun cuci tangan dan air bebas kapur. Para dokter juga akan menggunakan handscoon ketika menyentuh kulit pada saat melakukan pemeriksaan. Lalu di area klinik estetika juga dilakukan penyemprotan nih cairan disinfektan secara rutin di fasilitas-fasilitas umum yang sering disentuh. Kemudian kami juga menggunakan disposable bedsheet yang akan diganti tiap satu pasien selesai treatment, lalu disemprot lagi dengan cairan disinfektan untuk memastikan sterilitasnya. Dan yang terakhir, kami juga menghimbau kepada seluruh pasien dan staf untuk membawa alat-alat perlengkapan sholat pribadi dari rumah demi memutus rantai penyebaran corona. Nah, jadi protokol kesehatan yang sudah diterapkan di estetika Dr. Afandi ini sudah aman banget ya, Dok ya? Ya, udah cukup bagus banget itu, Dr. Dias. Oke. Nah, untuk Kedafren yang ingin berkunjung, langsung nih tidak perlu khawatir akan terkena virus karena kita sudah menerapkan standar sterilitas yang tinggi. Oke, Dok. Kembali ke new normal nih. Karena kita sudah memasuki new normal, kita artinya sudah kembali bertemu dengan orang-orang lagi secara langsung ya, Dok, tidak melalui online lagi. Nah, mungkin ada Kedafren yang pada saat stay at home berbulan-bulan kemarin itu tidak sempat melakukan perawatan kulit, jadi kulit wajahnya terlihat kusam. Selain itu, pada saat kita memasuki new normal, mayoritas orang-orang juga sudah mulai beraktivitas di luar rumah lagi nih, Dok, seperti mulai pergi ke kantor, mulai olahraga di area Car Free Day, dan sebagainya. Nah, akibatnya kulitnya itu sudah mulai kusam lagi nih, Dok, gara-gara terkena langsung paparan sinar matahari, debu, dan polusi. Bicara tentang kulit kusam, boleh dong, Dok, dijelaskan terlebih dahulu untuk Kedafren, apa sih kulit kusam itu? Sekarang saya akan menjelaskan tentang kulit kusam. Mari kita simak dulu slide berikut ini. Ya, mengenai kulit kusam. Pertama, apa sih sebenarnya kulit kusam itu? Jadi kulit kusam adalah suatu kondisi kulit di mana kulit itu tampak kurang bercahaya, jadi
glowingnya itu tidak ada seperti hanya pada kulit-kulit yang sehat. Ciri-ciri kulit kusam antara lain kulit tanpa lelah, kondisi kulit itu tidak kadang terlihat lebih kering, kadang terlihat juga terlalu berminyak, juga teksturnya juga kasar, dan bahkan kadang muncul jerawat atau komedo-komedo kecil. Ya, lanjut slide-nya. Nah, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya kulit kusam itu? Dua sebab yang utama berperan terhadap terjadinya kulit kusam adalah yang pertama penumpukan sel-sel kulit mati di lapisan epidermis kulit kita. Jadi setiap 28 hari sebenarnya kulit kita itu akan mengalami pergantian. Jadi sel-sel kulit mati itu akan lepas. Tapi dengan ada banyak faktor yang mempengaruhi, terkadang proses ini akan menjadi terganggu. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kulit tampak kusam. Jadi kehilangan cahayanya. Selain itu juga sinar matahari juga sangat berperan menyebabkan kulit kusam karena radikal-radikal bebas yang dipancarkan di dalam ultraviolet itu akan juga berpengaruh pada kulit kita. Selain sinar matahari, penyebab kulit kusam yang lainnya adalah yang pertama itu bisa kulit yang dehidrasi atau kulit itu kering. Kemudian paparan polusi juga berpengaruh, stres, nutrisi, rokok, juga pemakaian make up. Selanjutnya. Nah, penyebab kulit kusam ketika pandemi. Jadi biarpun kita stay at home di rumah saja, tapi ternyata permasalahan kulit kusam ini malah cenderung meningkat. Kenapa? Karena biasanya orang pada saat dia beraktivitas di luar, dia akan menjaga penampilannya dengan merawat wajahnya agar terlihat lebih prima jika bertemu dengan orang. Sementara pada saat stay at home, orang cenderung lengah. Jadi toh tidak ada yang memperhatikan pada saat toh saya di rumah saja. Jadi kadang dia tidak membersihkan wajahnya secara teratur dan merawat wajahnya dengan baik. Kemudian stres juga. Ketika biasanya dia stres ini bisa ditimbulkan karena stres fisik juga stres pikiran. Dia kurang hiburan, dia stay at home di rumah saja. Jadi pada beberapa orang itu menimbulkan stres tersendiri. Jadi berpengaruh ke kulitnya. Selain itu bekerja di hadapan komputer juga selama berjam-jam itu juga membuat stres kulit karena radiasi dari komputer itu juga berpengaruh. Kemudian kurang tidur. Biasanya selama pandemi ini saat stay at home orang jadi malah porsi tidurnya berkurang. Kemudian juga bisa juga karena kekurangan nutrisi dan karena dia tidak terhambat untuk keluar rumah, jadi dia tidak melakukan perawatan kulit. Itu biasanya permasalahan saat stay at home. Nah, nanti ketika new normal ada muncul permasalahan lagi. Nah, biasanya setelah new normal, orang yang semula dia sering di dalam rumah, dia mulai beraktivitas di luaran lagi, jadi akan terkena paparan sinar matahari yang intens, terutama pada pekerja-pekerja yang bekerja di lapangan. Kemudian bisa juga terkena debu. Selanjutnya, polusi juga berperan juga. Selama masa pandemi ini kita akan selalu menggunakan masker. Nah, masker ini juga menimbulkan masalah tersendiri pada kulit. Selain kulit kusam juga meningkat terjadinya jerawat dan komedo-komedo di area yang menggunakan masker. Selanjutnya, slide. Nah, jika kulit kita sudah terlanjur kusam, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, solusinya adalah dengan rutin membersihkan wajah, gunakan tabir surya secara teratur,
juga menjaga pola tidur yang baik, menjaga pola makan dan gizi seimbang, juga jangan lupa melakukan perawatan. Selanjutnya, nah mungkin itu sekilas mengenai kulit kusam dan bagaimana cara mencegah biar kulit kita tidak kusam. Oke, baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ngomong-ngomong nih dok, seperti kita ketahui ya, kalau kulit yang cerah dan glowing itu kan merupakan salah satu tanda bahwa kulit kita sehat. Tadi juga sudah dijelaskan jelas banget ya ke dokter dari Dokter Yeti, bagaimana ciri-cirinya juga sudah dijelaskan. Nah, kalau di Indonesia nih dok, kan kebanyakan mayoritas kulitnya adalah sawo matang. Sedangkan masih banyak banget nih yang masih beranggapan bahwa kulit yang glowing, yang cerah itu identik dengan kulit yang putih. Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa kulit putih itu belum tentu kulitnya sehat. Lalu seperti apa sih dok ciri-ciri kulit yang cerah dan glowing pada teman-teman yang memiliki warna kulit sawo matang? Jadi sebenarnya kulit glowing itu tidak hanya dipunyai oleh orang-orang berkulit cerah. Jadi glowing itu menandakan kondisi kulit yang sehat. Ciri-cirinya adalah tadi, yang satu kulit itu kelembapannya terjaga. Jadi dia kulitnya tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu berminyak. Itu. Kemudian kalau pada orang kulit sawo matang tidak harus warnanya putih, tapi tonnya itu kalau kulit sehat biasanya tonnya akan bukan cerah ya, tapi lebih glowingnya itu dapat. Kayak gitu sih. Jadi kondisi kulit sehat pada umumnya lah. Jadi warna kulitnya juga teratur, ton kulitnya, warna kulitnya itu rata. Jadi tidak berbeda-beda atau ada sisi yang lebih gelap, ada sisi yang lebih. Jadi seperti kulit sehat pada umumnya. Gitu. Jadi tidak harus kulit yang sehat itu ditunjukkan dengan warna yang putih, ya. Baik dok. Nah untuk Edafren nih yang mau kulitnya cerah dan glowing lagi nih dok, rangkaian apa saja sih yang ada di Estetika Dr. Afandi untuk membuat kulit menjadi cerah dan glowing dokter? Ya, jadi di klinik Estetika Dr. Afandi kita ada solusi untuk menangani kulit yang kusam. Kita sebut program Brightening Solution. Kita simak di slide berikut ini ya. Lanjut slide-nya. Nah, jadi di klinik Estetika Dr. Afandi ada rangkaian yang kita sebut sebagai program Brightening Solution, di mana selain krim-krim perawatan yang biasa kita berikan home care, di mana krim perawatan estetika ini merupakan krim yang diformulasikan sesuai dengan kondisi kulit masing-masing pasien. Ya, krim dari estetika ini sangat efektif untuk membuat kulit Anda menjadi lebih cerah dan sehat dengan penggunaan rutin sesuai resep dokter. Nah, selain krim-krim perawatan dan ada mungkin vitamin-vitamin yang bisa kita resepkan, di klinik estetika Dr. Afandi juga ada beberapa program treatment yang bisa dipilih oleh pasien-pasien atau pedafren yang ingin kulitnya cerah. Antara lain, coba slide berikutnya. Nah, nih di klinik estetika Dr. Afandi kita ada laser V-beam perfecta. Nah, laser V-beam perfecta ini memang dia adalah gold standar untuk menghilangkan keluhan-keluhan yang ada hubungannya dengan pembuluh darah, misalnya atau kulit yang berwarna kemerahan. Jadi sering karena berbagai sesuatu dan lain hal, kulit pasien itu kadang
warnanya merah, kadang kayak kepiting rebus seperti itu. Nah, kadang kondisi seperti itu malah tidak membuat kulit kelihatan lebih bagus, tapi kelihatan kulitnya menjadi kusam. Nah, ini kasus-kasus seperti ini bisa ditangani dengan laser B-beam perfecta untuk menghilangkan kemerahan yang ada di kulit. Itu. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita ada laser. Di sini laser NDIA kita pakai B-axis. Dia fungsinya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan flek-flek hitam dan untuk rejuvenasi, memperbaiki kerut, kendur, juga memperhalus pori-pori. Slide selanjutnya. Kemudian kita juga ada treatment namanya Ultra Hydro Booster. Fungsinya adalah untuk melembabkan kulit, menghaluskan dan melembutkan kulit, menjaga kekencangan dan elastisitas kulit, juga mengurangi kekasaran kulit karena kurangnya produksi kolagen dan memperbaiki struktur kulit. Ya. Jadi biasanya kita sebut sebagai skin booster. Jadi kita mengembalikan kekenyalan kulit kita. Jadi apabila kulit kita kenyal, biasanya nanti kulit akan menjadi lebih glowing. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kita ada Bright Leaf Aquapure for Rejuve ya. Ini alat untuk facial di mana dia fungsinya adalah mencegah kerusakan jaringan kulit akibat radikal bebas, mencerahkan kulit dan melindungi kulit dari efek menuaan dini. Untuk di cabang Semarang kita ada juga yang kita sebut sebagai Bright Light Hydro Magic. Jadi itu fungsinya sama dengan Bright Leaf Aquapure ini untuk peremajaan dan pencerahan kulit. Fungsinya sama juga ya, Dok ya, berarti ya. Fungsinya sama. Ya. Nah, di sini brightening injection biasanya pasien sering menyebut dengan injeksi pencerahan. Kita tidak menyebutnya sebagai injeksi putih karena memang kita hanya membuat warna kulit kita menjadi lebih sehat dan lebih cerah, tidak mengubah warna kulit kita. Selanjutnya. Nah, ini juga brightening infusion, ini pemberian zat-zat untuk nutrisi kulit dan mencerahkan kulit dengan secara infus. Selanjutnya. Nah, jet bill kita ada juga ini treatment seperti hanya peeling, tapi dia menggunakan air. Jadi pakai peeling dengan menggunakan air dan fungsinya adalah sama untuk memberikan asupan nutrisi dan oksigen ke dalam kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati sehingga efektif mengatasi kulit kusam. Selanjutnya. Nah, peeling juga salah satu treatment yang dapat dipilih oleh Kedavren untuk menangkal kulit kusam. Jadi peeling ini fungsinya dia bisa membantu untuk melepaskan sel-sel kulit mati yang menumpuk. Selanjutnya. Iontoforesis itu juga alat yang dia akan memasukkan serum untuk menutrisi kulit dan menangkal kekusaman kulit dengan menggunakan dengan teknik secara iontoforesis. Selanjutnya, oxy infusion ini juga sama, dia juga fungsinya untuk mencerahkan, menghaluskan dan menutrisi kulit wajah, sehingga membuat wajah menjadi lebih bersih, sehat dan lembab. Selanjutnya, nah selain treatment-treatment yang tadi, kita juga ada treatment facial. Advanced facial. Nah, di sini pasien atau Kedavren bisa memilih sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Kita ada photo skin rejuvenation facial, ada soothing facial, anti-aging, detox, advanced whitening, dan purifying facial, di mana masing-masing itu disesuaikan dengan kondisi dan keluhan masing-masing pasien. Nah, mungkin itu Dr. Dias yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih detailnya bisa nanti di pertanyaan.
Oke, wah jadi udah lengkap banget ya dok ya solusi brightening yang ada di estetika ini dok. Ya. Oh ya, di masa pandemik ini nih dok, treatment apa sih yang kira-kira paling direkomendasikan untuk kedafren nih untuk mencerahkan kulit agar seluruh para kedafren ini segera siap untuk bertemu orang lain pada saat kembali beraktivitas atau kembali bekerja dok? Jadi untuk treatment mengembalikan bisa memilih salah satu treatment yang sudah yang ada di klinik estetika. Mana yang direkomendasikan biasanya nanti dokter akan memilih sesuai dengan kondisi kulit masing-masing pasien, sesuai dengan keluhannya. Jadi semua treatment direkomendasikan tergantung nanti keluhan dari si pasien. Nanti dokter akan memilihkan mana yang tepat untuk segera bisa mengatasi keluhan dari si pasien. Oh, oke dok. Berarti memang nanti akan dokter berikan ya treatment yang paling dibutuhkan nih sama seluruh kedafren ya dok ya, tergantung kondisi kulit masing-masing ya dok ya treatmentnya. Nah ngomong-ngomong dok, untuk kedafren yang saat ini sedang hamil atau sedang menyusui, treatment brightening solution apa saja sih dok yang aman untuk mencerahkan kulit? Jadi kalau untuk wanita hamil dan menyusui memang tidak semua treatment bisa kita berikan. Untuk wanita hamil terutama biasanya laser ataupun treatment yang menggunakan sinar ataupun gelombang sebaiknya kita hindari dulu. Jadi kita tidak berikan dulu. Jadi untuk yang aman mungkin bisa peeling atau advanced facial itu cukup aman karena dia tidak akan mempengaruhi hingga ke janin. Sementara kalau untuk ibu menyusui sudah bisa untuk treatment menggunakan baik laser, IPL, radiofrekuensi dan sebagainya itu sudah bisa. Untuk krim-krim perawatan untuk ibu hamil, apakah dia aman? Krim-krim perawatan kita cukup aman, aman untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi untuk ibu hamil jangan takut kulitnya kusam karena tetap bisa menggunakan krim. Biasanya kalau dia tidak ingin menggunakan krim lengkap, kita ada rangkaian krim praktis yang jadi lebih ringan untuk ibu hamil. Jadi tanpa khawatir untuk apakah itu membahayakan atau tidak. Oke, nah jadi untuk kedafren yang mungkin saat ini sedang hamil, jadi tenang aja karena kita punya banyak banget ya dok ya solusi-solusi untuk mencerahkan kulit teman-teman. Nah kalau di estetika nih dok, treatment apa yang paling efektif nih dok untuk mencerahkan kulit? Tadi kan udah banyak ya dok ya berbagai berbagai jenisnya. Mungkin ada salah satu dok yang efektif banget nih langsung mencerahkan kulit. Jadi untuk treatment pencerahan kulit, jadi setiap treatment tidak ada satu treatment yang hanya satu dia efektif. Jadi biasanya untuk treatment kita harus mengkombinasikan antara satu treatment dengan treatment yang lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau ditanya apa yang paling bagus nih di estetika, nah semuanya bagus. Tergantung kondisi kulit pasien, tergantung keluhan pasien. Misal, jika pasien, aduh dok, kulit saya kok merah-merah terus, kok ini jadi kayaknya kusam. Nah, kita bisa sarankan untuk selain facial, kita juga bisa sarankan untuk laser fillling. Gitu. Atau dok, kulit saya kok porinya besar, ini kita bisa sarankan mungkin laser dengan kombinasi dengan treatment yang lain. Jadi tidak ada satu treatment yang bisa untuk mengatasi semua masalah. Jadi biasanya treatment itu kita harus combine. Gitu. Baik dok. Tadi sudah disebutkan salah satunya laser ya dok ya. Nah
di estetika kan banyak banget ya nih dok tadi jenis-jenis lasernya nih. Nah, boleh nggak dok dijelaskan untuk seluruh Kedafren secara singkat aja sih dok, cara kerja bagaimana sih laser ini bisa berefek pada kulit, cara kerja si laser untuk mencerahkan kulit kita? Jadi untuk laser, untuk pencerahan, jadi laser itu ada berbagai jenis dan berbagai kegunaan. Laser yang ada di klinik estetika adalah laser V-beam yang biasanya kita gunakan untuk segala sesuatu yang kelainan yang berhubungan dengan pembuluh darah, tapi dia juga bisa untuk rejuvenation dan laser NdF. Cara kerjanya dia adalah di situ adalah selain mempengaruhi pigmen bila untuk mengatasi flek-flek, dia juga mempengaruhi dia bisa merangsang untuk merangsang untuk timbulnya kolagen baru bila kita menggunakan untuk teknik rejuvenasi. Jadi laser cara kerjanya adalah tergantung dari parameter yang kita gunakan dan apa yang kita targetkan. Gitu. Oke, berarti laser sambil mencerahkan, sambil rejuv juga ya dok ya, permajaan ya dok. Karena memang kulit yang terlihat glowing itu sebenarnya kulit yang sehat ya dok ya, yang muda sel-sel kulitnya ya dok ya. Ya, tapi yang perlu diingat Dr. Dias, untuk treatment laser kita harus pastikan ke pasien bahwa setelah laser dia tidak boleh terkena sinar matahari langsung selama beberapa hari agar treatment laser kita ini efektif, karena tidak ada gunanya jika pasien itu di laser besoknya dia panasan, pasti kulit kusam tidak akan tetap kusam, jadi treatment kita tidak akan berhasil. Jadi edukasi ke pasien itu juga penting. Dan berarti kembali lagi kepada pasiennya ya dok ya, setelah melakukan treatment juga pasiennya harus memperhatikan ya kegiatan apa yang dia boleh lakukan lagi setelah treatment itu gitu ya. Jangan sampai banyak langsung terkena paparan matahari tanpa sunscreen ya dok ya berarti ya. Ya, nah itu juga Dr. Dias, edukasi pemakaian tabir surya itu juga perlu kita lakukan berulang-ulang ke pasien. Baik dok. Oke dok, sudah tiba waktunya nih kita masuk ke sesi pertanyaan dok. Nah, ada 2 pertanyaan yang terbaik yang sudah kita pilih dari Kedafren dan sekaligus menjadi pemenang Skin Talk di episode kali ini dan berhak mendapatkan voucher pulsa sebesar 50.000 serta eksklusif tote bag. Nah, kita pilih pertanyaannya dulu ya, Dok ya. Dari ada beberapa pertanyaan, Dok, yang sudah masuk ya. Yang pertama dari Dian Kapur. Sore dokter, apakah ada treatment pencerahan yang aman untuk wanita yang sedang hamil? Tadi juga sudah dijelaskan ya dok, mungkin boleh dijelaskan kembali secara ringkas saja dok. Ya, jadi pencerahan untuk wanita hamil memang harus kita pilih secara hati-hati karena tentu saja kita harus lebih mengutamakan keselamatan dari si bayi yang masih ada di dalam kandungan. Jadi kalau untuk wanita hamil sebaiknya pencerahan kita pilih yang aman, mungkin hanya facial facial whitening itu cukup aman. Boleh dikatakan aman untuk pasien. Jadi bisa menjaga agar kulit wanita hamil itu tidak kusam, kemudian juga terhindar dari jerawat. Selanjutnya juga peeling itu juga masih cukup aman untuk wanita hamil. Tapi bila pasien ragu-ragu juga
tidak apa-apa, bisa memilih treatment yang lain. Kemudian kalau untuk yang infus ataupun injeksi-injeksi segala macam saya memang dihindari, dan laser juga dihindari. Jadi untuk wanita hamil memang sebaiknya pilih treatment yang aman dan diutamakan bayinya. Jadi jangan memilih treatment yang agresif. Itu kalau untuk wanita hamil. Baik, Dok. Sekarang ke pertanyaan kedua nih, Dok. Dari Diana Panji. Treatment brightening apa yang cocok untuk kulit kering atau normal, Dok? Silakan, Dokter. Jadi di klinik estetika tadi ada facial yang aquapure. Nah, di situ untuk kondisi kulit kering dengan treatment itu dia treatment tersebut dapat mengembalikan kondisi kulit yang semula kering itu menjadi lembab karena adanya serum yang digunakan untuk mengembalikan kondisi kulit. Oke. Mungkin bisa dikombin dengan treatment yang lain juga. Baik, Dok. Oke, tadi sudah ada pertanyaan, tadi sudah dijawab dari Dokter Yeti ya, pertanyaan dari Zoom. Sekarang dari teman yang sudah menanyakan di Instagram nih, dari @icacing92. Oke. Semenjak memakai masker kain, kulit saya sering bermasalah seperti kusam, kering, dan berjerawat. Treatment apa yang bisa mengembalikan kulit saya agar kembali sehat, Dokter? Silakan. Ya. Jadi pemakaian masker kain ini memang seringkali menimbulkan masalah karena tidak semua kulit itu tahan menggunakan masker kain. Jadi memang sebaiknya hal pertama yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya memilih masker yang tidak mengiritasi kulit. Kalau memang dia kulitnya jenis yang sensitif, dia harus memilih masker kain yang tidak mengiritasi kulit. Jadi kainnya kan biasanya macam-macam, atau mungkin dia bisa menggunakan masker medis kalau memang dia tidak bisa memakai masker kain. Nah, biasanya memang dengan pemakaian masker kain pasti akan muncul kulit bermasalah. Biasanya yang paling sering adalah jerawat dan kadang kering teriritasi. Nah, treatment untuk bisa mengembalikan, kita lihat kondisinya karena apa. Apabila terjadi iritasi karena masker, kita kembalikan kulitnya dengan pemakaian krim anti iritasi. Dan apabila kulitnya berjerawat, kita atasi seperti treatment jerawat pada umumnya. Jadi bisa jika dilakukan di klinik, dia bisa melakukan facial jerawat atau purifying facial atau peeling jerawat. Tapi yang tadi satu yang perlu diperhatikan adalah jika maskernya yang menjadi masalah, jadi dia harus menjaga agar kulit ini tidak teriritasi, dan sering sebaiknya masker juga dijaga kebersihannya atau dia sering mengganti maskernya. Tidak pemakaian dalam seharian. Jadi untuk mencegah terjadinya jerawat. Ya. Baik, Dok. Berarti satu masker itu jangan dipakai seharian ya, Dok ya. Kita harus menyiapkan beberapa masker ya, Dok. Untuk beberapa jam sekali bisa kita ganti maskernya. Seperti itu ya, Dok. Baik. Nah, sudah kita jawab ya 2 pertanyaan yang terpilih. Satu dari Instagram dan satu dari Zoom. Dan selamat kepada Kak Dian Kapur dan juga Kak Icacing 92 yang berhak mendapatkan hadiah menarik dari estetika. Dan untuk pertanyaan dari kedapan lain nih yang mungkin belum sempat kita jawab, jangan khawatir, teman-teman tuliskan saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Karena pasti nanti akan kami jawab pertanyaan kedapan. Baik. Oh iya. Oke.
Oh iya nih, karena estetika Dokter Afandi itu selalu paham nih dengan kebutuhan Kedafren, jadi estetika Dokter Afandi itu tidak pernah lupa untuk menyiapkan berbagai penawaran yang menarik untuk seluruh Kedafren. Buat Kedafren yang penasaran alias kepo dengan penawaran menarik apa yang kita punya, nih kita kasih juga buat kamu kepo atau klinik estetika special offer. Jadi pada kepo kan? Nah, jadi ada beberapa kepo brightening solution nih buat Kedafren saat menjalani new normal. Oke. Nah, ini dia. Klinik estetika special offer pada saat Kedafren sedang menjalani new normal dengan rangkaian brightening solution. Jadi contohnya tadi salah satunya laser for rejuve. Nah, ini ada diskon sebesar 30%. Wow. Lalu ada brightening peeling, itu diskonnya 20%. Lalu juga BLA atau Bright Life Aquature for Rejuvenation, itu diskonnya 15% loh sekarang. Brightening injection juga ada diskonnya sebesar 15%. Auto roller juga lagi diskon 15%. Intense Pulse Light itu lagi diskon 15% juga, dan juga ada intensive glowing infusion yang bisa dilakukan di rumah atau di kantor nih Kedafren, karena kita ada home dan office service dan diskonnya 15%. Dan ini limited loh, terbatas, jadi buruan deh untuk langsung treatment. Nah, ini juga imun booster injection diskonnya 15%, dan imun booster infusion itu saja diskon juga 15%. Lalu ada berbagai treatment facial dari estetika seperti treatment facial, anti-aging gold facial, dan lain sebagainya yang masing-masing juga diskon 15%. Nah, jadi banyak banget ya diskonnya dari estetika nih, khusus untuk Kedafren yang mau kulitnya glowing lagi, cerah lagi saat memasuki masa new normal. Selain itu juga masih ada loh promo-promo lainnya dari estetika, bukan hanya dari brightening solution aja, tapi dari estetika solution lainnya dengan diskon up to 50%. Wow. Dan untuk informasi lebih lanjut, Kedafren bisa mengetahuinya melalui akun sosial media kita di @klinikestetika, atau bisa juga melalui website di www.klinikestetika.com pada bagian promo, dan bisa juga langsung telepon aja ke Klinik Estetika Dr. Afandi cabang terdekat dari rumah kalian. Nah, jadi mumpung lagi ada diskon nih Kedafren, yuk cus langsung kita treatment perawatan di Estetika Dr. Afandi. Baik, kita sudah membahas ya mengenai brightening solution dari Estetika Dr. Afandi, dan juga menghimbau kepada Kedafren bahwa ternyata debu dan polusi yang menempel pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah itu juga tidak hanya membuat kulit menjadi kusam, tapi juga timbul permasalahan lain. Tadi juga sudah dijelaskan ya dari Dr. Yeti, bisa muncul juga jerawat-jerawat atau acne. Nah, untuk Kedafren yang memiliki masalah kulit jerawat, kita nanti akan sambung ya, bahas di Skin Talk selanjutnya bersama Dr. Diah Ira, spesialis kulit dan kelamin dari Estetika Dr. Afandi Surabaya. So, jangan sampai kalian kelewatan ya, melewatkan Skin Talk episode minggu depan. Baik, terima kasih banyak ya Dr. Yeti atas waktunya, dan sudah banyak banget nih sharing knowledge. Ya, sudah banyak banget nih Dok sharing knowledge yang pastinya berguna dan bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih juga untuk seluruh Kedafren yang sudah menyaksikan episode Skin Talk 21 ini sampai habis. Dan saya dan Dr. Yeti undur diri dulu. Sampai jumpa di Skin Talk episode selanjutnya.